Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Basari. Pada video Bahasa Indonesia kelas 7 semester ganjil. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai struktur teks deskripsi dan cara membuat teks deskripsi yang lengkap. Jadi pada bagian ini, kita tidak hanya membuat deskripsi objeknya saja, tapi kita akan membuat bagian identifikasi dan bagian kesimpulan atau pesan. Mari kita lanjutkan supaya kita bisa lebih mengerti tentang struktur teks deskripsi dan cara membuat teks deskripsi. Struktur teks deskripsi memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah identifikasi. Yang kedua adalah deskripsi objek. Dan yang ketiga mengenai simpulan atau kesan. Mari kita bahas satu persatu mengenai bagian-bagian ini. Pertama yaitu bagian identifikasi. Apa itu bagian identifikasi? Supaya kita lebih paham mengenai isi bagian identifikasi. Bagian identifikasi bisa kita isi dengan makna nama dari objek yang sedang kita deskripsikan jika ada. Contohnya misalkan objeknya namanya A. Maka di bagian identifikasi kita bisa menuliskan makna nama tersebut dengan istilah biasanya. Ya. Nama A berasal dari kata bla 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 dan memiliki arti bla 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 bla. Seperti itu contohnya. Kemudian pada bagian identifikasi juga kita bisa memasukkan informasi umum mengenai objek yang dideskripsikan. Ya, informasi umum ini bisa kita cari dari media massa, dari internet, Google, atau YouTube, atau majalah, koran, dan sebagainya. Atau di buku-buku sekolah juga bisa, jika memang itu ada di sana. Jadi pada bagian identifikasi ini, informasi umum mengenai objek yang dideskripsikan bisa kita masukkan ke bagian identifikasi. Nah, kemudian selain informasi umum, kita juga bisa menuliskan atau memasukkan lokasi dari objek pada bagian identifikasi. Selain itu, kita juga bisa memasukkan penilaian kita secara subjektif sebagai penulis ada di bagian identifikasi. Kemudian selain itu semua, jika ada nilai sejarah atau informasi sejarah mengenai objek yang sedang kita deskripsikan, maka kita bisa memasukkan informasi itu pada bagian identifikasi. Nah, supaya lebih paham, mari kita lihat contoh bagian identifikasi. Pantai Senggigi merupakan wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi sangat indah. Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Pantai Senggigi merupakan pantai dengan garis pantai terpanjang. Nah, dari kalimat pertama di sini Pantai Senggigi merupakan wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Nah, ini pengetahuan umum yang kita bisa cari ya melalui media elektronik atau tulis. Pantai Senggigi sangat indah. Nah, ini adalah penilaian subjektif dari seorang penulis. Menurut penulis, Pantai Senggigi itu indah. Ya.
Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Nah, ini adalah lokasi dari objek yang kita bahas pada contoh ini adalah Pantai Senggigi. Pantai Senggigi merupakan pantai dengan garis pantai terpanjang. Ini juga informasi umum yang kita bisa peroleh dari manapun tentang Pantai Senggigi. Nah, itu contoh bagian identifikasi. Jadi kita bisa memasukkan informasi umum, penilaian penulis sebagai secara subjektif, lokasi, ya, kita bisa masukkan di bagian identifikasi. Jadi bagian identifikasi ini belum masuk ke deskripsi atau rincian dari objek, ya. Jadi hanya informasi-informasi tambahan dari objek yang sedang kita deskripsikan. Kemudian bagian selanjutnya yaitu deskripsi objek. Pada deskripsi objek ini kita bisa mengisikan rincian objek yang sedang kita deskripsikan. Ya, sebenarnya bagian ini, bagian deskripsi objek pernah kita lakukan, ya, kita contohkan pada video sebelumnya, ya, ketika kita mulai belajar membuat deskripsi. Sama saja sebenarnya, karena pada bagian deskripsi objek ini kita menuliskan perincian objek yang sedang kita deskripsikan. Kita bisa menuliskan apapun dari objek tersebut, baik yang kita lihat, kita dengar, atau kita rasakan dari objek yang sedang kita deskripsikan. Kita bisa tuliskan sebagai isi dari deskripsi objek. Nah, supaya kita lebih paham mengenai deskripsi objek, mari kita lihat contoh, ya, deskripsi objek yang sudah dibuat. Memasuki bibir Pantai Senggigi, kita akan disambut angin pantai yang lembut dan udara yang segar. Gradasi warna pasir putih dan hitam membuat keindahan pantai ini semakin menarik. Pemandangan laut yang indah dihiasi terumbu karang yang berwarna-warni dan ikan laut yang beraneka warna. Dengan air yang jernih, kita bisa menyaksikan pemandangan bawah laut yang indah dengan cara menyelam. Nah, di sini kita udah melihat contoh deskripsi objek dari tulisan ini. Yang membaca bisa membayangkan seperti apa Pantai Senggigi itu, ya. Memasuki bibir Pantai Senggigi, kita akan disambut angin pantai yang lembut. Nah, di sini kita seakan-akan bisa merasakan, wah, angin bertiup, ya. Jadi di Pantai Senggigi itu ada anginnya lembut dan udaranya segar, ya. Jadi hembusan anginnya tidak terlalu kencang dan udaranya segar. Dan gambarannya seperti ini dari deskripsi objek. Terus gradasi warna pasir putih dan hitam membuat keindahan pantai ini semakin menarik, ya. Kita bisa bayangkan bahwa di sana pasirnya berwarna putih dan berdegradasi ke hitam. Keren banget, ya. Nah, seperti itu. Pemandangan laut yang indah dihiasi terumbu karang, ya, bisa kita bayangkan seperti itu. Jadi di Pantai Senggigi ada banyak terumbu karang yang berwarna-warni dan ikan laut yang beraneka warna. Wow, keren banget, ya. Nah, dengan air yang jernih, kita bisa menyaksikan pemandangan bawah laut yang indah dengan cara menyelam. Wah, airnya jernih di sana. Jadi kalau kita nyelam, kita bisa melihat ikan-ikan di dalamnya. Nah, jadi seperti inilah contoh deskripsi dari objek, yaitu Pantai Senggigi. Nah, ini bagian deskripsi objek ini bisa, ya, panjangnya bisa 3, 4, 5 paragraf, ya, tergantung seberapa banyak bagian-bagian
dari objek ini yang diceritakan, yang dijelaskan oleh penulis. Ya. Banyak rincian yang ditulis oleh penulis pada bagian deskripsi objek ini. Nah, sedangkan tadi bagian yang awal itu identifikasi, cukup 1 paragraf juga bisa. Kalau ini deskripsi objek biasanya panjang, tapi tergantung objeknya juga. Kalau objeknya tidak terlalu banyak yang dirincikan, tidak terlalu banyak yang bisa dijelaskan, maka deskripsi objeknya juga tidak akan terlalu panjang. Bagian terakhir yaitu bagian simpulan atau kesan. Nah, pada bagian simpulan ini kita bisa isi dengan penilaian subjektif si penulis atau berupa ajakan pada pembaca ya untuk melakukan sesuatu setelah membaca bagian identifikasi dan bagian deskripsi objek. Nah, supaya lebih jelas kita lihat contoh dari bagian simpulan. Wisata Pantai Segigi menawarkan sejuta keindahan dan kenyamanan. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Nah, di sini ada penilaian dari seorang penulis, ya, penilaian secara subjektif, ya. Seorang penulis di sini sungguh pemandangan yang menakjubkan. Jadi menurut penulis pemandangannya menakjubkan. Nah, terus juga di sini ada tulisan wisata Pantai Segigi menawarkan sejuta keindahan dan kenyamanan. Nah, ini semacam ajakan secara tidak langsung bahwa kalau kita ingin berlibur ke Pantai Segigi, di sini sangat nyaman dan lokasinya, pemandangannya indah. Ya. Jadi inilah contoh simpulan atau kesan dari deskripsi. Jadi kita bisa masukkan penilaian kita sebagai penulis secara subjektif pada bagian simpulan atau kesan, ataupun kita juga bisa masukkan semacam kalimat penawaran atau ajakan supaya pembaca mau mengikuti atau mau datang ya, ke suatu tempat atau mau mengikuti apa yang kita inginkan atau kita minta dari pembaca. Nah, itulah mengenai struktur teks deskripsi dan cara penulisannya atau cara membuat teks deskripsi secara lengkap. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah like and subscribe video ini. Semoga ya pada video-video berikutnya akan lebih banyak lagi ilmu atau informasi mengenai pelajaran bahasa Indonesia. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua untuk memahami cara membuat teks deskripsi secara lengkap. Jadi tidak hanya bagian deskripsinya saja. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.